Perkenalkan, nama saya Lewis Itapu Bolon, kelas A, NRP 22202101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eja Rasil Al-Hafid dari kelas A dengan NRP 22 2021 038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Ardiansah dari kelas A dengan NRP 22 2021 039. ROV atau Remotely Operated Vehicle. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ROV atau Remote Operated Underwater Vehicle. ROV adalah salah satu robot bawah air yang dikendalikan melalui remote control. Komunikasi antara remote control dengan robot dapat melalui kabel atau tanpa kabel, atau disebut dengan wireless. ROV memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan apa yang tertangkap oleh kamera yang tertanam pada tubuhnya, dan dengan dipasang alat pengait yang berfungsi sebagai tangan, ia mampu mengambil contoh material dasar laut dan kemudian diambil untuk diteliti di laboratorium. Dalam tubuh ROV juga memungkinkan untuk dipasang alat-alat sesuai dengan kebutuhan penelitian. ROV digerakkan oleh operator yang berada di atas kapal. Adapun jenis-jenis ROV sebagai berikut. Yang pertama ada ROV H800, ROV H1000, dan ROV H2000. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari alat ROV ini, yaitu memungkinkan kita manusia untuk menjangkau hal-hal daerah yang belum pernah kita jelajahi, di mana alat ini tidak berawak, beroperasi di bawah permukaan laut dengan waktu yang sangat lama, dan bisa dikendalikan dengan jarak jauh atau wireless dengan remote control. Dengan kita orang yang berada di ruang kontrol menggunakan remote dan mengendalikan ROV tersebut dari jarak jauh, yang berfungsi sebagai sambungan untuk mentransfer daya untuk berbagai perintah dan sinyal kontrol dari kapal tersebut yang diatur oleh manusia dari remote control tersebut atas permukaan ke ROV yang berada di bawah air atau sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat ROV. ROV digerakkan menggunakan motor DC sebagai penggerak utama, serta motor servo untuk melakukan pergerakan manuver. Seperti robot pada umumnya, ROV dilengkapi oleh berbagai macam sensor yang digunakan untuk menghitung kedalaman, jarak tempuh, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa perangkat yang tidak kalah penting adalah transponder, yaitu alat yang berfungsi sebagai penguat, penerima, dan pengirim sinyal berupa frekuensi, serta video kamera yang berfungsi untuk memvisualisasikan kondisi lingkungan tempat ROV itu berada. ROV memiliki prosesor mikro yang digunakan untuk mengontrol seluruh perangkat elektronik. Prosesor mikro juga berfungsi sebagai antarmuka antara operator dan ROV itu sendiri. Nantinya data yang diterima oleh operator akan ditampilkan pada GUI atau Graphic User Interface. ROV dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok observasi dan kelompok kerja. Berdasarkan kerja maksimumnya, ROV kelompok kerja dibagi menjadi tugas ringan dan berat. ROV kelompok kerja dengan tugas berat mampu beroperasi hingga berkedalaman kurang lebih 3.000 meter atau 3 km ke dalam laut. Hal ini tentunya memerlukan sistem provinsi yang besar untuk menghasilkan gaya yang digunakan untuk menarik panjang kabel yang diperlukan. Dengan semakin meningkatnya pengoperasian instalasi bawah laut dengan berbagai macam tugas berat, tentunya akan mengakibatkan adanya peningkatan pemakaian daya listrik yang diperlukan untuk menunjang pengoperasian bawah laut. Demikian juga pengiriman data dan sinyal kontrol yang ditransfer melalui umbilical, peningkatan pemakaian daya listrik, dan pengoperasian ROV pada perairan dalam akan menyebabkan berbagai permasalahan. Di antaranya kabel yang panjang akan menambah berat, selain itu sulit ditangani sehingga akan menanggung manuver ROV. Kebutuhan daya listrik yang semakin besar pada ROV akan menyebabkan semakin besarnya pada pula diameter kabel supaya transmisi daya listrik dari permukaan ROV dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi diameter kabel yang besar akan memperbesar gaya drag pada kabel yang selanjutnya, memperbesar kebutuhan daya propulsi. Sekian, terima kasih.